Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan jajarannya bahwa keturunan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak boleh jadi alasan menggagalkan calon prajurit dalam proses seleksi. Artinya, Andika memperbolehkan anak keturunan PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Dilansir dari Antara, Andika menerangkan jika panitia seleksi menggagalkan calon prajurit karena alasan keturunan PKI, maka itu keputusan yang tidak punya dasar hukum. Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Oleh karena itu, Panglima meminta jajarannya, Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI 2022, untuk menghapus pertanyaan yang menanyakan mengenai hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI. Ia lanjut memerintahkan Panitia Seleksi untuk tidak membuat aturan dan larangan yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk diantaranya terkait hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI dan organisasi sayap atau underbow PKI. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI 2022 di Jakarta, Panglima TNI menerima laporan dari jajarannya mengenai proses seleksi, termasuk tahapan, mekanisme, metode seleksi, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta saat mereka menjalani tes ideologi. Panglima pada pertemuan yang sama juga memerintahkan panitia seleksi tidak lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dalam tahapan tes kesemaptaan karena itu telah ada di pemeriksaan kesehatan. Yang pemeriksaan postur tubuh, kita jangan duplikasi, padahal kita bukan orang kesehatan gitu. Dengan demikian, tes kesemaptaan tidak perlu lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dan ujian renang, karena tidak semua calon prajurit memiliki akses ke kolam renang atau tempat untuk belajar renang. Kita nggak fair juga, ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari nggak pernah renang, nanti nggak fair, udahlah. Kemudian, Panglima juga meminta panitia seleksi mengambil skor akademik dari transkrip nilai ijazah calon prajurit. Dengan demikian, ia meminta tes akademik pun dihapus dari tahapan seleksi. Menurut saya tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK, terus transkripnya. Karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi ijazahnya saja. Ijazah SMA itulah akademik mereka. Nggak usah lagi ada tes akademik, itulah nilai akademik itu ya tadi. Ijazahnya tadi. Kalau ada ujian nasional, udah itu lebih akurat lagi, ya itulah dia. Di penghujung rapat, Panglima meminta jajarannya memperbaiki mekanisme seleksi sebagaimana instruksi yang telah diberikan. Sebagai perbaikan dan perubahan itu, menurut Panglima, merupakan cara menjadikan tahapan seleksi prajurit TNI 2022 agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkeadilan.